Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Inspira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang fenomena yang baru marak di negeri kita, tentang beberapa TKI kita ditangkap, disekap di Kamboja, kemudian ginjalnya diperdagangkan. Ya. Artinya ada pemaksaan. Mereka diberikan iming-iming kerja, ternyata terjadi pengambilan ginjal untuk diperjualbelikan. Kita tahu di masa kita banyak kondisi masyarakat yang mengalami kerusakan ginjal, sehingga kebutuhan akan ginjal ini sangat besar, sehingga ini menjadi satu peluang bisnis bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka sekarang kita bahas adalah bagaimana pandangan Islam tentang jual beli organ. Para ulama menyampaikan bahwa dalam jual beli itu ada sisi-sisi yang dilarang, yang tidak boleh kemudian kita melanggarnya. Ya, salah satunya adalah jual beli sesuatu yang bukan milik kita. Dan para ulama telah menyebutkan bahwa jual beli organ atau bagian tubuh manusia, baik yang bisa tumbuh maupun yang tidak tumbuh. Ya. Yang bisa tumbuh itu seperti rambut, kemudian hati, kemudian bagian-bagian yang lain, dan yang tidak bisa tumbuh seperti ginjal dan lain sebagainya, atau yang bisa tumbuh contoh yang lain adalah air susu ibu misalkan. Nah, itu bagaimana hukum penjualannya? Para ulama mengeluarkan fatwa haram dengan 3 alasan. Alasan pertama, kata para ulama, karena menjual belikan barang yang bukan milik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la tabi' ma laisa indak, jangan kau jual apa yang tidak engkau miliki. Dan para ulama menetapkan bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah, maka kita tidak boleh menjual dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali dengan izin syariat yang Allah telah tetapkan. Dan Allah tidak menetapkan bolehnya kita memperjualbelikan bagian tubuh dari diri kita. Misalkan ada orang yang tangannya terpotong, kemudian dia pengen punya tangan lagi, lalu kita jual tangan kita dipindahkan dengan teknologi modern medis yang sekarang sangat canggih, maka dilakukan, maka ini nggak boleh. Ya, karena itu melanggar aturan yang pertama kata para ulama, yaitu menjual sesuatu yang bukan milik kita. Maka tubuh kita adalah milik Allah, maka jangan kau jual apa yang tidak kita miliki. Ini alasan yang pertama, para ulama menetapkan haram. Alasan yang kedua, yaitu bahwa kita dilarang memperjualbelikan bangkai, ya, memperjualbelikan bangkai. Kenapa? Ini menjadi alasan. Sebagian ulama, meskipun ini tidak disepakati, menyebutkan bahwa menggunakan hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma quti'a minal bahimah fahiya hayyatun fahiya mayyitun, bahwa segala apapun yang terpotong dari bagian tubuh yang masih hidup, maka potongan itu menjadi bangkai. Dan bangkai tidak boleh diperjualbelikan, secara hukum asalnya dia najis, kecuali yang telah ditetapkan syariat bolehnya menjual beli bangkai tersebut, seperti bangkai ikan as-samak wal jarad, yaitu belalang. Nah, sedangkan selain itu, selama tidak ada ketentuan, maka dianggap bangkai itu najis dan tidak boleh diperjualbelikan. Dan kita tahu, meskipun hadis ini sebagian para ulama menganggap sebagai hadis yang berbicara tentang masalah bahima, yaitu hewan ternak, tetapi hadis ini sebagian ulama menariknya juga bisa digunakan kepada manusia. Artinya potongan bagian apapun dari manusia yang kemudian ada aliran darah pada potongan tersebut, maka potongan itu menjadi bangkai dan tidak boleh memperjualbelikan bangkai. Ya, maka segala potongan dari sesuatu yang masih hidup, maka potongan itu menjadi bangkai. Kayak saya punya sapi, saya butuh sop buntut misalkan, saya potong itu ekornya, hewannya masih hidup, maka potongan itu menjadi bangkai, dan bangkai juga tidak boleh diperjualbelikan. Nah, ginjal yang kemudian diambil dari tubuh manusia yang masih hidup, ketika diambil, maka ginjal itu menjadi bangkai, iya, karena dari potongan
manusia yang masih hidup. Cuman ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang lain dan ginjal itu menjadi berfungsi kembali, maka kebangkaiannya menjadi hilang kembali. Artinya dia menjadi satu tubuh manusia kembali. Nah, proses ketika diambil kemudian menjadi bangkai, lalu kemudian diperjualbelikan, ini yang kemudian dianggap para ulama termasuk yang melanggar aturan di dalam jual beli. Ini alasan kedua, menurut sebagian ulama meskipun tidak sepakat seluruhnya. Yang ketiga, alasannya adalah melanggar kehormatan. Dan menjual belikan bagian tubuh manusia itu adalah melanggar kehormatan, baik yang bisa tumbuh maupun yang tidak tumbuh. Ini alasan yang ketiga, yaitu melanggar kehormatan. Tidak boleh kita melanggar kehormatan, dalam jual beli itu melanggar kehormatan. Seperti menjual belikan manusia merdeka, ini melanggar kehormatan. Artinya ada orang merdeka, kita tangkap, kita jual sebagai budak, ini dosa besar. Dan Rasulullah SAW mengancam perbuatan ini. Tapi kalau dia memang budak sejak awal, entah sebagai tawanan perang, kemudian menjadi budak, kemudian diperjualbelikan, ini berbeda kondisinya. Tapi kalau orang merdeka diperjual sebagai budak, maka ini dilarang keras. Ini melanggar kehormatan. Termasuk pula menjual dari bagian tubuh manusia, ini melanggar kehormatan. Maka tidak diperbolehkan. Ini 3 alasan yang kemudian dijadikan dasar para ulama kenapa jual beli organ itu tidak boleh. Baik itu yang tumbuh seperti darah, rambut, air susu, ataupun yang tidak tumbuh seperti ginjal, organ tubuh manusia yang lain yang tidak tumbuh, dan lain sebagainya. Maka tidak boleh. Terus bagaimana jika kita mendonorkan? Para ulama menyebutkan, kalau donor berarti tidak terjadi transaksional jual beli. Artinya dia memberikan secara sukarela. Dia tidak meminta iwat, pengganti atas sesuatu yang diberikan. Karena kalau sudah meminta pengganti, baik itu uang maupun sesuatu apapun, berarti sudah menjadi jual beli al-bai'. Tapi kalau atiyah, pemberian, itu menyerahkan sesuatu tanpa meminta iwat atau pengganti, itu donor. Maka para ulama mengatakan tidak mengapa, tapi dengan 2 syarat, yaitu harus betul-betul tidak membahayakan dari orang yang mendonorkan. Artinya misalkan ginjal yang didonorkan, itu secara medis dia masih bisa bertahan hidup, tidak mengapa meskipun dengan 1 ginjal, hanya saja ada upaya lebih untuk menjaga kesehatannya. Yang kedua, proses pencangkokan ginjal atau organ yang lain itu betul-betul mayoritas diyakini berhasil. Tapi kalau hanya di bawah 50% keberhasilan, artinya uji coba atau untung-untungan, ini tidak diperbolehkan. Harus 2 syarat ini. Lah bagaimana jika setelah orang itu mendonorkan, kemudian dia tidak transaksi jual beli, lalu seorang yang didonori itu kemudian memberikan sesuatu tanpa ada persyaratan di awal, tanpa dibicarakan di awal, apakah boleh menerima? Maka para ulama banyak menyebutkan boleh dia terima itu sebagai saling memberikan hadiah tanpa dipersyaratkan di awal untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun ada sebagian mengatakan terima tapi harus disedekahkan untuk orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.